fakta yang sebenarnya kita begini, Ustadz. Dia mengislamkan orang itu kita bagi sokongan 100% dan jangan kita kita tidak boleh menolak. Kita bagi sokongan. Cuma dia kena tampil dengan fakta. Kalau katakanlah fakta 20 orang yang baru masuk Islam, 20 orang lah yang kita mau dengar. Sementara yang dia buat paparan di Facebook ini, yang sudah di Islamnya sudah 100 lebih orang. Jadi kita tidak mau fakta itu tidak betul. Yang akhirnya ada pihak-pihak yang lain ini memberi andaian dan juga memberi ulasan seperti yang kita baca di Facebook, katanya di mana letaknya jabatan agama seperti Jahiz, badan-badan NGO yang lain, dan ustadz-ustadz dan tokoh-tokoh agama di kawasan Keningau yang tidak bekerja. Yang bekerja yang dilihat orang adalah si Fadli. Itu yang kita tidak nih. Itu betul. Itu saya tidak puas hati kalau bab yang cakap Jahiz tidak bekerja, Jakim tidak bekerja, Usia tidak bekerja yang dijabat di negeri Sabah, saya tidak puas hati. Pasal yang selalu dia pergi Kampung Padang, saya bagi contoh ya. Ya. Kampung Padang yang dia selalu pergi, saya sudah pergi sampai 6 kali 7 kali program, cuma saya tidak ada publish. Ya. Saya daftarkan berapa ramai peserta, baru-baru 2 minggu lalu Jabatan Agama sudah buat program di sana. Ya. Di Kampung Padang, apa masalah dia kalau dia kabarkan kenapa Jabatan Agama tidak bekerja? Ya. Cuma kami tidak publish sampai di Facebook, di surat kabar di mana-mana, itu saja. Ya. Tapi dicakap tidak buat program. Ya. Kalau tidak buat program agama, saya rasa itu satu pandangan yang salah. Bukan hanya sekadar pandangan yang salah. Kesalahan ini saya lihat terletak di bahu Fadli sebab dia tidak memberi cerita fakta yang sebenarnya, sehingga kan yang pemberi yang mengulas di Facebook ini melihat sedemikian. Islam ini milik bersama. Jadi siapa-siapa kalau dia melihat ada kecacatan kepada mana-mana pihak, dipersilakan untuk memberi kritikan dan ulasan. Cuma yang kita minta adalah letakkanlah kritikan dan ulasan itu di tempat yang paling adil. Betul, Ustaz. Ya, saya setuju dong. Jadi saya yang sebenarnya saya tidak setuju kalau ada orang luar baik dari Semenanjung atau Sabah dan Sarawak dan di mana-mana, apalagi menceritakan ataupun menyatakan seperti itu kan, yang katanya tidak buat kerja. Itu tidak betul. Kita tidak boleh terima sebab ada rekan-rekan kita ini yang ada account Facebook, ada yang tidak ada. Jadi untuk makluman, Fadli Yusuf sekarang ini dibanjiri dengan bantuan keuangan terutamanya. Jadi kita melihat perkara ini, alhamdulillah sebab dia datang di Sabah untuk membantu. Tapi kita mau supaya dia bekerja sama dan dia memberi laporan secara adil kepada semua pihak, terutama sekali pembaca di Facebook. Nah. Contohnya baru-baru ini kan program disuruh apa nih, pengislaman, dokter pengislaman kan datang pengislaman dengan kerjasama dengan dia kan, pengislaman selama 3 hari di sana. Pengislaman, tetapi apa yang kami lihat majelis pendaftaran itu tidaklah seperti mana, memang sudah ada terdaftar dalam jabatan agama apa yang sudah didaftarkan. Jadi mau daftar mana lagi? Lepas itu masalah dari segi nikah ada bagian PPR dari Jabatan Agama Negeri Nabawan. Dia turun nikahkan yang di 10 itu memang betul ada yang belum nikah. Tetapi dia perlukan wali hakim. Ya. Itu tidak boleh buat apa-apa. Dan wali hakim ini dia kena urus di Mahkamah Syariah. Tapi begini Ustaz, kalau ada apa-apa informasi saya maklumkan dengan Ustaz lah. Oke. Jadi sekarang ini begini Ustaz, jika sekiranya ada apa-apa informasi yang sama ada suara dari kampung atau apalagi yang melibatkan fitnah ini, kita kena kerjasama untuk kita bukan mentidakkan usaha kerja dia itu. Kita tidak bersifat begitu. Tapi biarlah dia berjalan atas jalan yang tidak menambah cerita atau kurangkan cerita. Ya, bila mana dia gagal macam maksudnya di Sabah ini semua didaftarkan pengislaman itu ada sahabat kita ada sahabat di sana, kawan di sana yang terus dia kata boleh kalau dia tak mau kita bawa di sini, dapat dia untuk alamat di sana pengislaman itu. Lupa ya ini kalau begitu. Tapi rasanya belum sampai lah ke tahap itu. Cadang, mungkin dia bercadang sebab dia ini sebelumnya sudah berhubungan lagi.
tentang pengislaman dan perkawinan. Itulah sebetulnya antara tujuan hari itu kita buat di Partai Kampung Padang tuh. Pengislaman dan di pengislaman sudah kita daftarkan. Memang tuh sudah daftar batuan nama di orang ini. Lagi satu. Cuma proses lambat tuh pengeluaran CRC itu. Tapi kau percaya kata yang dia sudah kasih Islam 100 lebih ataupun yang dia mengulangkan syahadat? Itu hanya dia membetulkan semula balik itu. Dia masih membetulkan semua syahadat. Semua orang ini sudah lama Islam. Berapa kali juga orang mau masuk Islam? Kan masih lagi mengaku Islam, berarti dia Islam dari dulu sudah Islam. Cuma mungkin dari segi sebutan mungkin dia tidak berapa pasti, tidak belajar kan? Betul. Jadi kalau dia tujuan untuk memberi bimbingan itu kita terima malam. Tapi kalau dia bilang dia memang Islam kan satu soal itu macam something wrong lah kan? Iya. Dalam pengalaman kita, dia sudah buat beberapa kali yang sebenarnya setiap kali dia buat ceramah, mari dia cakap kita sama-sama memperbarui syahadah. Jadi semua orang angkat tangan. Dan kita percaya sebab dia ada ke Sarawak baru-baru ni. Mungkin dia bincang antara yang dia bincang itulah. Ya. Jadi kita orang yang cerdas dalam program dakwah ni. Cuma kadang-kadang bahaya. Apa yang dia buat ni bahaya. Sebab bila daripada pelanggaran pertadbiran kan dari pengurusan semangat keislaman perkawinan dia kena itu ting. Ya betul. Jadi untuk pengalaman kita kan sebenarnya di ini pun sekarang orang kampung sana pun sudah meninggal ini adalah sebenarnya apa sebenarnya tujuan dia yang dia buat begitu. Tapi yang setuju lah yang dia datang dengan istri dia mengajar orang kampung sana itu satu yang baik lah. Yang dia sekarang ini dengan anak dia dan baru-baru ini ada grup pelajar daripada UMS dia bawa. Dan iya. Kan buat ada kursus di sana dorong buat. Kemudian yang bangunan yang dorong guna itu sebagai itu macam dewan bahkan. Dewan itulah dijadikan surau tu tuan. Iyalah, itulah dijadikan surau dan mengadakan Jumat tak apa. Kami semua yang Jumat baru-baru di sana. Aku lagi khutbah di sana itu. Si Fadli ada? Dia lambat sampai, yang ada anak tadi ya. Karena kami tunggu juga dia. Tapi tidak sampai-sampai. Dia sudah dari kering awalnya alasan tidak ada kendaraan di lembaga itu tidak pernah begitu. Iya. Tapi anaknya mau sudah sebulan di sana mengajar lah. Iyalah, anak dia ada kasih tinggal. Iya, jumpa juga kok. Ada kau jumpa? Ada. Apa informasi yang kau dapat daripada anak dia? Dia mengajar Fadwain lah. Karena mengajar Fadwain. Ya. Kalau dia mengajar Fadwain tak apa. Kita itu kewajiban semua ada dari jabatan atau tidak. Tapi yang kenyataan dia melalui Facebook sehingga pihak-pihak pengikut dia di Facebook ini menafikan keberadaan rakan-rakan kita dari jabatan agama, badan-badan NGO, orang-orang perseorangan, Pak. Itulah hari itu kita buat program sebenarnya untuk bersama-sama dia gitu. Tapi dia lambat, itulah yang jadi wakil itu anak itu di sana. Ya. Sebab dia ada sini kawan, dia waktu cerita semua. Dia kawan dia cerita semua dengan siapa dia macam lain sikit dia punya SMS. Ya. Jadi SMS dia bunyi kurang itu yang aku cerita itu tadi. Macam mana SMS-nya kawan tu? Lebih kurang itulah yang dia bilang. Kenapa baru sekarang kamu buat program? Sebelum ini saya belum buat program di sana, kamu belum buat program. Siapa nama pegawai Jahins yang dia cakap begitu? Di Awang. Imam di mana? Dia bukan imam, dia penggerak dakwah di Labuan tu. Oh, penggerak dakwah di sana? Ustaz Awang, kata dia Ustaz Awang, penggerak dakwah. Jadi kalau kau mau tahu mana-mana tu, boleh baca, boleh nanti kau tanya dia. Oke, coba kau. Sebab dia yang orang tu yang lebih tahu di sana itu. Coba kau bagi tahu. Tidak boleh, nanti aku isi semua kelompoknya. Oke. Kan? Boleh kan? Boleh. Nanti saya tanya dia sebab dia begini ceng. Saya dalam hal ini baik jabatan agama Jahinsnya, Abimnya, Perkimnya, usianya dan juga Jatim ini bukan kau tidak tahu saya paling bising kalau berkaitan dengan ma'naf tapi berfakta Bateng. Kan berfakta saya tulis di blog, di laman web, di surat kabar. Jadi kita tidak mau yang tidak membutulkan cerita. Kita tidak mau begitu, Ceng. Bukan saja Islam itu melarang. So, bermana bila mana dia memberi laporan tidak jujur, maknanya sejarah yang akan datang orang baca kan? Sejarah itu tidak betul. Kita tidak boleh main ramas-ramas punya cerita, Ceng. Tidak boleh. Okey, kemudian yang dia cuba Dia cuba nikahkan orang ini siapa? Yang dia minta kerjasama? Itulah satu masalah juga, Tuan.
dia kesini ke orang di sana atau apapun atau musik saja. Ada berapa case? Ada berapa case yang dia kasih nikah? Aku nggak pasti Tuhan, sebab masa itu kami sebenarnya sudah mengatur program untuk pernikahan. Masalah imam kita itu yang sebenarnya pada tampil dalam majelis itu, dia hanya dapat dibuat dalam majelis pengislaman, hanya penipu, bukan majelis pengislaman, mengumumkan dokumen pengislaman di orang. Maksud Islam sudah lama kan, tahun-tahun sudah. Ya, mengisi borang itu saya nampak di gambar. Nah, memang maksudnya sudah Islam dari dulu lagi tuh. Sebelum sampai itu orang sudah Islam ya Tuhan. Cuma dia orang tidak ada pengislaman sebab mungkin inilah kelemahan pihak tertentu yang dari segi pengurusan pengislaman itu lah. Kalau bilang dia baru masuk Islam itu salah lah. Sebab dia sudah Islam lama. Cuma sijil saja lambat dikeluarkan. Bagi saya Ting, secara pribadi, sijil pengislaman itu perlu juga, tapi bukan wajib lah. Iyalah. Yang dia tidak betul ini sekarang ini, dia cakap dia mengaku dia mengislamkan kan? Itu yang orang dari sekali tahu itu. Tapi aku pikir kalau yang dikasih Islam ini yang sudah Islam lama Kalau dia kasih Islam seluruh Sabah ini yang orang-orang dusun nikah, orang Rongos, orang apa yang belum Islam Cina, kita bangga Teng. Iyalah.